Dia lihat si Majid ngelempar baju kotor di atas kasur tuh. Biasalah, cowok biasa gitu. Ya diangkat tuh baju kotor sama dia. Nah, pas ke mejanya tuh diangkat, Sela ini nemuin kayak ada semacam serbuk atau pasir gitu yang berserakan di atas kasur mereka. Pas dibacain kayak gitu, si Lani badannya mulai kejang-kejang tuh bro. Tapi nggak ngomong apa-apa dia, cuma kayak... Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back, lagi-lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritakan kisah-kisah horor dari kalian yang udah kalian kirimkan, yang udah kalian ceritakan ke gue, yang mudah-mudahan sih gak bakal kejadian sama gue. Pada kali ini ada sebuah cerita dari daerah Lebak, Banten. Tepatnya di sebuah kabupaten Bayah, di sebuah desa yang namanya itu Cici. Harus gue samarkan. Jadi dulunya di desa ini tuh pernah ada pendatang dari luar pulau. Satu keluarga lah. Sepasang suami istri yang namanya itu Suryanto dan Nuraini beserta anaknya yang waktu itu masih umur sekitar 1 tahun. Nah, satu ketika adiknya si Nuraini ini mampir ke sana. Laki-laki namanya Majid, doi single alias belum nikah waktu itu. Sering bolak-balik main ke sana dan singkat cerita, karena doi ini sering main ke rumah kakaknya itu. Di sana malah ada cewek ini yang kecantol sama dia. Tetangganya si Nuraini, sebut aja namanya Lani. Dia suka nih sama si Majid. Bener-bener suka bro, kayak ngefans gitu. Ngejar-ngejar sampai ngajak nikah bro. Bayangin cewek duluan yang ngajak nikah. Nah Majid ini nggak mau, dia nggak suka sama Lani, dan emang Lani ini bukan tipenya si Majid. Tapi si Lani ini terus itu ngejar-ngejar si Majid. Sampai entah gimana ceritanya, akhirnya mereka berdua menikah nih. Tapi dari sinilah problem itu muncul. Dari problem kecil sampai yang besar, sampai menggoyangkan rumah tangga mereka. Apa itu? Tonton video ini terus. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horror aktif. Jadi waktu itu sekitaran tahun 2001. Beberapa bulan sebelum akhir tahun ya, Majid sama Lani ini akhirnya menikah. Ternyata, kenapa bisa akhirnya mereka menikah? Majid ini dipaksa menikah bro, sama si Lani disuruh sama kakaknya, si Nuraini itu. Nah, awal-awal menikah itu si Majid ini kan emang dasarnya nggak suka ya. Ya dia nggak punya perasaan apa-apa nih sama si Lani. Jadi sikapnya ya jadi cuek gitu ke Lani. Tapi meskipun udah disikapin secara dingin, bahkan sampai dikasarin, Lani ini tetap mau mempertahankan rumah tangga dia. Nah, beberapa bulan menikah, Majid belum nyentuh Lani sama sekali nih bro. Tapi satu malam, sewaktu Majid ini mau makan, ternyata Lani ini diam-diam masukin kayak semacam obat pemicu gairah gitu bro. Kayak serbuk gitu buat si Majid, ditaruh di makanannya. Sekaligus si Lani ini sengaja pakai pakaian yang menggoda gitu. Dan dia ngegodain si Majid ini dengan lebih ekstra tuh. Si Majid yang nggak tahu, dia makan dan minum obat perangsang itu. Dan akhirnya, buat pertama kalinya karena efek dari obat itu, nafsu dia udah tinggi banget, akhirnya mereka berhubungan lah nih. Sebenarnya si Lani udah nggak punya pilihan lain bro, selain ngasih obat pemicu gairah itu. Karena ya dia udah muak lah, udah dibujuk secara halus, udah dengan berbagai macam cara, si Majid ini tetap nggak mau buat berhubungan badan. Ditambah lagi kan pressure dari orang tuanya si Lani nih. Mereka nanyain kapan nih cucu gitu kan, kapan punya anak. Singkat cerita, di tahun 2002 akhir, Lani melahirkan anak pertama mereka tuh, yang ternyata perempuan. Di hari H kelahiran anaknya itu, si Majid ngerasa nggak seneng. Karena sebenarnya yang dia mau itu adalah anak laki-laki. Jadi bukannya disayang-sayang, si Lani ini malah dikata-katain. Gimana sih kok malah anak perempuan?
Saya kan maunya anak laki-laki. Ya, di situ Lani diem lah. Dan di situ baru ketahuan gendernya pas lahir. Karena emang si Majid sama Lani ini kan di desa. Nah, di desa itu dulu biasanya pakai paraji, bro. Dukun beranak. Jadi belum ada USG-an gitu lah. Nah, di situ Lani diem. Dia ngerasa kecewa, justru dia ngerasa kecewa nih sama dirinya sendiri. Karena nggak bisa ngasih apa yang suaminya mau. Anaknya dikasih nama Desmona, biasa dipanggil Mona. Ya udah, akhirnya Lani ngebesarin anaknya ini dengan perasaan kesel dan selalu ngelampiasin kemarahannya ke si Mona ini. Walaupun Mona ini sebenarnya lebih sering dititipin ke kakek sama neneknya tuh, ke orang tuanya si Lani. Tapi kalau Mona lagi sama Lani itu hampir selalu pasti Mona ini selalu jadi pelampiasan kemarahannya si Lani. Nah, di sisi lain, Lani ini masih terus berusaha buat melunakkan hatinya Majid yang sekeras batu. Lani coba ngebujuk suaminya itu kan buat bikin anak lagi, ya kan, diiming-imingi. Kalau yang kali ini pasti laki-laki. Majid di situ cuma diem aja, dia nggak mau ngerespon apa-apa. Sampai beberapa hari tuh Lani berusaha buat ngebujuk si Majid. Akhirnya si Majid mau juga tuh, ya. Mau juga dia, karena dijanjiin, oke, kali ini bakal anak laki-laki. Akhirnya mereka coba lagi tuh. Singkat cerita, akhirnya si Lani ini hamil lagi dan melahirkan. Tapi ternyata anak keduanya tetap perempuan. Dan itu bikin Majid makin kesel sama si Lani. Majid ngerasa ditipu tuh. Akhirnya Doi jadi jarang pulang dan lebih milih buat ngerantau ke Jakarta, buat kerja. Sendirian tuh dia ke Jakarta, nggak ngajak istri sama anak-anaknya. Dan setelah si Majid ini pergi, setiap hari Lani ini terus aja berdoa, minta supaya si Majid ini dilunakkan gitu loh hatinya. Dan dia minta supaya segera dikasih anak laki-laki. Karena di pikiran Lani ya, satu-satunya cara buat melunakkan hatinya Majid adalah ngasih dia keturunan laki-laki. Selama setahun, si Majid ini pergi. Dia nggak pernah bales SMS Lani itu. Telepon nggak pernah diangkat. Pokoknya bener-bener dicuekin tuh, bro. Tapi walaupun nggak dibales segala macem, Lani ini terus berusaha buat ngehubungin Majid setiap hari. Pokoknya Lani ini tetap pikir positif. Kalau Majid ini nggak bakal aneh-aneh di kota. Dia mikirnya Majid ini ya kerja. Nggak cuma itu, si Majid ini juga nggak ngirimin nafkah, bro, ke Lani. Jadi si Lani ini hidup sehari-hari, ngebiayain dua anaknya ya itu bantuan dari orang tuanya dia. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Kurang lebih tahun 2006 itu ya, si Majid pulang nih. Dan dia datang itu nggak bawa apa-apa. Dia cuma bawa diri sama satu tas kecil yang isinya itu oleh-oleh buat kakaknya. Lani seneng di situ kan, karena yang namanya udah lama gak ketemu, dia kangen. Dia bisa ketemu sama suaminya lagi. Bang, akhirnya kamu pulang juga. Abang kenapa sih gak ngabarin? Biar Lani bikinin makanan kesukaan abang. Saya kesini karena mau ketemu kakak saya. Dia mau pindah ke Bogor. Jadi saya mau bantu urus surat-surat dulu di sini. Kak Nuraini mau pindah ke Bogor, Bang? Berarti bakal deket sama tempat kerja abang dong. Udah. Bawel kamu banyak tanya. Majid langsung pergi aja tuh, ninggalin bininya. Dia keluar, nyalain motor, pergi tuh ke rumah kakaknya Nuraini. Pas sampai di rumahnya si Nuraini, ketok-ketok lah kan, Nur, ini saya pulang. Nah, waktu si Majid datang, rumahnya Nuraini ini kayak kosong gitu. Barang-barangnya udah banyak yang dibawain ke kontrakan baru di Bogor. Ya udah, Majid masuk ke dalam rumah itu, dia coba cari kakaknya itu kan, dipanggil-panggilin sama dia. Tapi nggak ada jawaban. Sampai tiba-tiba, pintu kamar mandi itu kebuka. Jid, kamu kapan sampai? Baru aja, Nur. Ini saya bawakan kamu sesuatu. Terus Lani mana? Ya nggak saya ajak lah. Ngapain juga saya ajak dia. Kamu ini Majid, masih aja kayak begitu sama istri kamu? Saya sudah punya pacar baru di Jakarta. Astagfirullah, kamu ini tobat Majid, jangan begitu. Tahun depan saya mau nikah sama dia. Dia juga sudah tahu kalau saya sudah punya istri di sini. Kamu ini betul-betul Majid. Kak, tolong jangan bilang-bilang ke Lani ya. Biarin aja udah. Singkat cerita, di tahun 2007, Majid ini beneran nikah, bro, sama si istrinya dia tuh, yang dia pacarin di kota dulu. Nah, setelah nikah, tinggallah si Majid ini di kota sama istrinya namanya Sela. Awal-awal mereka nikah semuanya indah tuh. Semuanya aman karena Lani nggak tahu apa-apa di kampung soal pernikahan suaminya itu. 1 tahun pernikahan aman, 2 tahun pernikahan aman, 3 tahun pernikahan aman, sampai ke tahun keempat pernikahan. Si Lani mulai curiga. Lani pergi dari kampung ke rumah kakak iparnya di Bogor buat nanyain. Dan sekalian tanya-tanya soal hubungan dia sama Majid yang semakin memburuk nih.
Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam, sebentar. Kak Nur, apa kabar? Lani, kok nggak ngabarin dulu ke sini? Ayo masuk. Kamu sama siapa? Kamu sendirian? Iya Kak, saya sendirian. Anak-anak saya titip dulu ke kakek sama neneknya. Soalnya takut ribet kalau bawa mereka. Ya sudah, masuk sini. Duduk. Saya ambilkan air dulu. Dalam hatinya, Nur Aini udah mikir kemana-mana tuh. Dia takut kalau Lani ini nanya soal Majid. Dia bingung antara jawab jujur apa bohong nih. Tapi dia udah feeling banget kalau Lani ke situ udah pasti 100% bakal nanya soal si Majid. Ini diminum, Lan. Kenapa kamu kesini? Sebenarnya saya mau nanya Kak soal Majid. Kakak tahu nggak ya kabar dia gimana sekarang? Oh, Majid. Dia baik kok. Baru beberapa bulan yang lalu main ke sini. Iya Kak, dia sudah nggak pernah menghubungi saya lagi. Atau mungkin dia sudah ada yang baru ya di sini. Lani, yang sabar ya. Saya juga sudah kasih tahu Majid sebelumnya. Tapi dia malah tetap ngelakuin itu. Ngelakuin apa Kak? Firasat saya benar. Di situ karena udah terlanjur ditanya kayak gitu ya Nur Aini jelasin semuanya. Soal apa yang udah dia sama Majid tutup-tutupin selama ini. Soal pernikahan Majid sama Sela yang udah 4 tahun. Bahkan Nur Aini juga nunjukin foto pernikahan mereka tuh ke si Lani. Wah, di situ Lani nangis jadi-jadinya. Doi langsung ngerasa hampa, bro. Langsung ngerasa kosong di situ. Dan dari sini masalah besar bakal dimulai. Lani pulang dengan rasa dendam yang dia bawa buat perempuan yang udah ngerebut suaminya itu. Beberapa bulan setelahnya, kurang lebih di bulan Juni tahun 2011. Lani masih aja tuh diem dan mikirin apa yang harus dilakuin buat ngebales si pelakor itu. Sampai akhirnya dia mutusin buat datang nih ke seorang dukun di daerah dia. Dia ceritain lah semua permasalahannya ke si dukun itu. Mbah, saya mau perempuan itu merasakan sakit yang saya rasakan, Mbah. Dengan cara buat suami saya kembali sama saya. Setelah itu, bikin dia halusinasi. Bikin dia gila, Mbah. Bikin dia stres. Untuk sekarang, saya mau Majid kembali dulu sama saya, Mbah. Saya kasih Majid satu kesempatan lagi untuk bisa berbuat baik sama saya. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Tapi, ini tidak gratis dan ada syaratnya. Kamu harus bersetubuh dengan saya setiap malam Jumat Kliwon. Dan kamu juga harus bawa 1 ekor kambing hitam setiap 100 hari. Baik, Mbah. Pasti akan saya lakukan. Asal wanita itu mendapatkan rasa sakit yang sama seperti saya. Singkat cerita, ritual perjanjian itu dimulai hari itu juga. Si dukun itu langsung baca-baca mantra sambil nyiramin si Lani pakai air kembang tuh, nggak ngerti lah ritual gitulah. Selama ritual itu, si Lani ini disuruh merem. Dan doi cuma bisa buka mata setelah ritualnya itu selesai. Setelah kurang lebih 1 jam ritual itu akhirnya selesai nih. Dan si Lani dikasih 1 kertas warna merah yang ada tulisan sesuatu sama serbuk warna hitam. Lalu si mbah dukunnya ini bilang, Kertas ini kamu sobek kecil-kecil dan kamu campurkan ke minuman yang akan diminum suami kamu nanti. Dan untuk serbuk hitam ini, kamu taruh di kantong baju suami kamu atau di mana saja yang sekiranya akan dilihat dan disentuh oleh perempuan itu. Lani sanggupin persyaratan itu. Udah selesai tuh semua ritual dan penjelasan dari Simbah. Pulanglah nih Lani ke rumahnya. Sampai di rumah dia mikir nih, gimana caranya buat ngebujuk si Majid supaya dia mau pulang ke kampung. Selama berhari-hari dia mikir aja tuh sampai dia kepikiran sama satu cara. Bang, ini Mona. Dia bilang kangen sama abang. Kesini bang, pulang. Kasihan dia. Selama ini kita jahatin dia terus. Bener aja. Setelah pesan itu dikirim, si Majid akhirnya luluh. Dan dia mau pulang tuh ke kampung. Singkat cerita, hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu si Majid libur kerja. Pulanglah nih ke kampung dia. Dan rencananya dia mau nginep di kampung itu sehari. Pulangnya Minggu nih. Sebelum si Majid datang, si Lani ini udah nyusun semuanya buat ngejalanin rencananya dia. Pas Majid datang, si Lani langsung nyiapin sirup warna merah yang udah dimasukin sobekan-sobekan yang dia sobek kecil-kecil tuh kertas. Hampir kayak serbuk lah dari si mbah dukun itu.
Habis itu, Lani mulai ajak obrol si Majid nih pelan-pelan. Ngomongin soal anaknya, ngomongin soal hubungan mereka berdua yang udah mulai renggang. Di situ mungkin moodnya si Majid ini lagi baik. Makanya dia bersikap ke Lani ya nggak terlalu ketus kayak biasanya. Besok saya masih libur, Lan. Jadi mungkin saya akan menginap malam ini. Iya bang, anak-anak juga kangen mungkin sama abang. Kalau bisa lebih lama ya alhamdulillah bang. Malam itu mereka ngobrol lumayan panjang tuh, ngalor ngidur kesana kemari. Nah besok paginya waktu si Majid ini belum bangun, Lani mulai ngejalanin rencana dia lagi. Doi taruh serbuk hitam itu di dalam kantong kemejanya si Majid yang waktu itu digantung di belakang pintu kamar. Terus si Lani habis itu pergi nih ke dapur buat bikin kopi. Nah kopi ini juga dimasukin sobekan-sobekan kecil kertas dari dukun itu. Pas lagi ngaduk itu kopi kan tek tiba-tiba Lan, kamu bikin apa? Abang, ini bang bikin kopi. Diminum ya. Lani, saya minta maaf ya karena sikap saya selama ini. Tapi kamu tahu kan, kalau saya dari awal memang gak ada perasaan sama kamu. Iya bang, saya tahu kok. Oh iya, kerjaan abang gimana sekarang? Mona beberapa tahun lagi bakal masuk SMP bang. Kalau boleh, dia ikut abang aja ya di sana. Kerjaan saya lancar. Ya kalau tentang itu urusan nanti lah. Kita omongin lagi. Saya mau mandi dulu. Iya bang. Waktu si Majid ini lagi mandi, si Lani mulai taruh lagi tuh serbuk hitam. Karena dia pikir kurang nih kalau cuma ditaruh di kantong kemeja. Kali ini dimasukin juga tuh ke dalam tas sama dompetnya si Majid. Hari itu Majid sama sekali nggak curiga nih sama gerak-geriknya Lani. Si Lani juga udah ngejalanin rencananya itu udah pelan-pelan dan hati-hati banget supaya nggak ketahuan. Nah singkat cerita selesai si Majid mandi, dia siap-siap lah nih buat balik ke Jakarta. Lan, saya pulang dulu ya. Iya bang, hati-hati di jalan ya bang. Makasih banyak. Si Majid cuma ngangguk di situ dan jalanlah dia tuh. Singkat cerita, sampailah Majid ini di Jakarta, di rumah dia sama istrinya dia tuh, si Sela. Baru aja masuk rumah, langsung disambut nih sama si Sela. Abang capek ya lembur kemarin. Duduk bang, biar saya masakin air sama bikinin kopi dulu. Ini bang kopinya. Jadi gimana bang kemarin? Makasih ya. Ya begitulah, pusing. Semangat ya bang. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Majid pergilah nih mandi. Nggak lama kemudian, Sela nyusul nih masuk ke dalam kamar. Dia lihat si Majid ngelempar baju kotor di atas kasur tuh. Biasalah, cowok biasa gitu. Ya diangkat tuh baju kotor sama dia. Nah, pas kemejanya tuh diangkat, Sela ini nemuin kayak ada semacam serbuk atau pasir gitu yang berserakan di atas kasur mereka. Sela sempat bingung di situ, tapi dia mikirnya mungkin ini emang kotoran atau debu atau apalah. Dia nggak curiga tuh. Ya udah doi bersihin aja tuh serbuk-serbuk yang berserakan di atas spray. Dan dia langsung taruh itu baju kotor di keranjang pakaian kayak biasa. Dan setelah hari itu, setelah pertemuan si Majid sama Lani, semua berjalan baik, sangat baik. Majid yang biasanya cuma balas pesan sesekali, sekarang jadi lebih sering. Majid juga udah mulai nafkahin Lani sama anak-anak itu setelah kurang lebih 8 tahun bro. Nggak dinafkahin. Nah, beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah di bulan September, Majid ini dapat kabar kalau Lani hamil lagi, anak yang ketiga. Gacor juga nih orang kan, sekali balik kampung, main, jadi. Iya, pokoknya mereka dikaruniain anak lagi lah. Nah, di kehamilan yang ketiga ini, si Majid ngerasain sesuatu yang beda. Dia ngerasa happy. Doi jadi lebih sering nyamperin Lani tuh pulang ke kampung. Nah, bulan demi bulan berlalu, perutnya Lani makin besar. Dan hasil pemeriksaan dokter, sekarang mereka ke dokter ya, nunjukin kalau anaknya itu laki-laki. Makin seneng lah si Majid dengar kabar itu kan, karena itu yang diimpi-impikan. Udah, dari situ hampir setiap 3 hari sekali pulang dia ke kampung buat nengokin. Di sisi lain, Sela ini mulai kesel karena dia ngerasa Majid ini kok jadi lebih sering sama istri pertamanya. Sampai akhirnya ketika si Majid lagi berkunjung ke rumahnya Sela, dikonfrontasi lah soal itu. Bang, kok kamu sekarang jadi lebih sering di sana sih? Ya iya, ketemu anak-anak. Mereka itu pada kangen sama saya. Rara juga di sini suka nanyain kamu, Bang. Aku kan gak mungkin bilang kalau kamu kesana. Dia masih kecil buat ngerti hal itu. Ya, kamu jawab sebisa kamu lah. Sepintar-pintar kamu. Bikin apa kek? Bilang apa?
Dalam hati si Sela bilang, wah kok kayak ada yang beda nih dari si Majid. Apa jangan-jangan ada sesuatu? Di situ Sela belum tahu kalau Lani ini lagi hamil lagi anak ketiganya si Majid. Dan si Lani di kampungnya itu masih terus ngejalanin persyaratan yang dikasih sama si dukun itu. Setiap malam Jumat Kliwon dia harus bersetubuh sama si dukun. Dan setiap 100 hari dia harus ngebawa satu kambing. Warnanya hitam. Tapi di sisi lain ya Lani seneng. Karena si Majid ini berubah 180 derajat. Dari yang dulunya dingin, cuek, sekarang jadi sayang banget sama dia. Ditambah lagi ya hamil anak laki-laki. Wah udah. Sayang banget Majid sama si Lani udah. Dan sebaliknya tuh. Sikap Majid ke Sela berubah juga 180 derajat. Yang dulunya sayang banget sekarang jadi dingin. Jadi cuek. Akibatnya Sela jadi sering marah-marah. Jadi kayak orang stres tuh, suka nangis. Dan karena sikapnya si Sela yang kayak begitu, Majid jadi makin gak betah lah tinggal di Jakarta di rumahnya si istri keduanya itu. Akhirnya karena si Majid capek cekcok mulu sama si Sela dan dia juga jenuh denger ocehan dia, si Majid beli rumah baru nih buat si Lani. Daerah Bogor supaya si Majid ini bisa lebih deket lah bolak-baliknya. Dan supaya kalau lagi cekcok sama si Sela, dia bisa balik tuh ke rumahnya si Lani. Tapi ya Majid ini nggak ngomong kalau dia mau beli rumah baru buat si Lani. Diem-diem aja. Setelah beli rumah baru buat si Lani, si Majid jadi lebih sering pulang tuh ke rumahnya Lani. Tapi dia bilang ke Sela kalau dia ya lagi banyak kerjanya di Bogor. Sampai satu malam, karena si Sela ini udah ngerasa ada yang aneh banget sama si Majid, doi ajak obrol lah suaminya itu. Abang mau balik lagi ya ke si Lani? Hah? Kamu ini gimana sih? Dia kan emang masih istri saya. Terus abang akhir-akhir ini jarang tidur di rumah? Abang tidur di mana? Di rumah kakak? Enggak, saya tidur di rumah Lani. Rumahnya emang deket sama rumahnya Nur. Si Sela yang ngedenger itu kaget lah. Dia makin kepanasan tuh, makin emosi, makin geram dia sama si Lani. Karena Sela ini beli rumah dia yang dia tempatin itu pakai duit dia sendiri. Beda kalau si Lani kan dibeliin sama Majid, makanya ada kecemburuan di sini. Abang beliin rumah buat dia. Kenapa saya nggak dibeliin juga? Saya beliin dia rumah untuk anak-anak saya. Anak saya sama dia sudah 2. Sekarang mau 3. Hah? Apa? Karena terlanjur, saya kasih tahu ke kamu sekalian ya Sela. Lani ini sekarang lagi hamil anak ketiga saya. Dan anak ketiga saya itu laki-laki. Yang saya mau selama ini. Abang kenapa baru bilang? Saya juga bisa kasih abang anak laki-laki. Kenapa malah dia? Berisik banget kamu ini. Udahlah, saya pusing. Pergi gitu aja si Majid. Perginya ke rumahnya si Lani. Nah, karena kejadian terakhir itu si Majid jadi makin males tuh buat pulang ke rumahnya Sela. Nggak pulang-pulang tuh dia. Jadinya dia pulang pergi tuh. Jakarta Bogor. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu nih. Akhirnya Lani melahirkan. Sekitar tahun 2012-an lah. Bulan April akhir. Bener aja, anaknya tuh laki-laki. Kulitnya putih, ganteng lah. Majid seneng banget karena apa yang dia idam-idamkan selama ini terwujud juga. Makin betah lah dia di Bogor tuh. Nah kalau si Sela, sebenarnya dia selama ini suka kirim pesan. Suka telepon-telepon si Majid, tapi Majid gak pernah balas sama sekali. Ataupun angkat teleponnya. Karena dia udah males. Alhasil digituin, Sela ini makin hari jadi kayak orang stres. Suka nangis-nangis, suka teriak-teriak, suka ngeliat-ngeliat yang gak jelas. Halusinasi gitulah. Sampai satu hari, Sela ini ngeberaniin diri buat pergi ke rumah kakaknya Majid, Nuraini. Sebentar. Kak, Sela, kamu kenapa? Majid, Kak. Dia balik lagi ke Lani. Padahal dia janji kalau kita nikah dan aku udah punya anak, dia bakal ceraiin Lani. Tapi ternyata dia malah makin lengket sekarang ke dia. Gara-gara Lani punya anak cowok. Yah, Sel, saya juga gak bisa bantu apa-apa. Karena kamu kan juga salah. Kamu yang pilih jalan ini. Mengambil Majid dari Lani. Mau gimana lagi, Sel? Kamu harus ikhlas dan menerima ini. Karena memang istri pertamanya kan Lani. Dari sebelum kalian menikah pun, kakak kan sudah kasih tahu. Lani itu pasti pakai dukun, Kak. Dia pasti guna-gunain abang. Lihat aja, saya bakal bales dia. Perempuan dajal itu.
bikin saya kesal. Istighfar Sel, gak mungkin zaman sekarang main kayak gituan. Kamu sabar aja, ikhlas. Kalau dipikirin kayak gitu malah jadi stres. Di situ Sela natap Nur Aini dengan tatapan yang kesel lah. Karena kok lu gak belain gua sih gitu loh. Kok malah lu jadi lebih mendukung si Lani? Makin hari Sela ini makin menggila, makin uring-uringan. Sampai akhirnya dia mutusin buat nyari dukun juga nih. Waktu itu Sela udah gak kerja. Jadi buat bayar dukun itu, ya dia pinjam ke orang-orang. Ke temennya, ke tetangga. Dan dia juga sempat nipu beberapa orang tuh. Pokoknya lumayan besar lah uang yang mesti dia keluarin selama 5 bulan terakhir ini buat konsultasi ke dukun. Tapi sayangnya udah keluar budget sebanyak itu belum dapat hasil apa-apa. Sedangkan Majid masih tetap milih buat tinggal sama Lani. Kalaupun mampir di rumahnya Sela itu nggak pernah lama. Dan kalau nginep pun Sela ini nggak pernah disentuh sama Majid. Pokoknya Majid ini cuma mau ketemu sama anaknya aja tuh si Rara. Sela makin stres tuh, makin gila. Dia jadi suka ngomong sendiri, suka marah-marah sendiri. Terus kalau ngobrol sama orang lain, sama tetangganya gitu misalnya kan ditagih utang itu obrolannya nggak pernah nyambung. 3 tahun kemudian, di awal tahun 2015, Rara udah masuk TK. Dan kondisi Sela justru malah makin parah. Makin kayak orang stres. Utangnya dia makin numpuk. Dan dia juga masih sering nyari dukun. Cuma sayangnya kebanyakan dukun yang dia samperin itu dukun-dukunan, dukun palsu. Cuma pengen ngerjain dia doang. Cuma pengen duitnya doang. Nah di tahun itu juga akhirnya ketahuan lah sama kakaknya Majid dan sama Majid juga. Kalau ternyata Sela ini selama ini berusaha buat nyari dukun. Ketahuannya kayak gini. Jadi kakaknya Majid yang pertama kali tahu. Karena sebenarnya Sela ini sering teleponan, sering curhat gitu sama si Nur Aini. Ya karena Nur Aini nggak enak gitulah kan. Dia orangnya juga baik gitu kan. Akhirnya ya udahlah si Sela mau curhat diladenin sama dia. Sampai satu ketika pas lagi curhat lagi ngobrol-ngobrol sesuatu, si Sela ini keceplosan. Yang mengindikasikan kalau dia ini pergi ke dukun bro. Nah dari sini Nur Aini karena takut terjadi apa-apa sama si Majid adiknya. Dia kasih tahu lah soal itu. Majid yang ngedenger kabar itu wah marah banget. Dan malu juga. Sepulang kerjanya si Majid hari itu. Doi langsung pergi ke rumahnya Sela tuh. Dia marah-marah. Tapi ternyata Sela malah marah-marah balik. Wah berantem di sini mereka berdua. Saya begini karena kamu balik lagi sama Lani. Saya stres bang. Kamu ini dikasih tahu malah begitu? Kamu maunya apa sih? Abang ceraikan Lani. Dan tinggal di sini sama saya dan Rara. Saya nggak mau. Lebih baik saya ceraikan kamu saja. Kamu banyak hutang sana sini. Nggak punya pikiran lagi. Malah main dukun. Dari situ udah Majid tinggalin si Sela ini. Dan hari itu keputusan si Majid udah bulat buat nyerahin si Sela. Dia langsung pulang ke rumahnya si Lani dan ceritain semuanya. Lani ngedenger itu ya seneng lah. Karena itu kan yang dia mau. Mei 2015, Lani ini bilang ke si Mbah Dukun kalau dia udah berhasil misahin suaminya dari si Sela. Dan dari situ Lani mikir udahlah stop. Toh udah tercapai juga tujuannya. Dan dia juga udah ngerasa bahagia nih sama si Majid. Nah di sini mbahnya marah bro. Si dukunnya marah. Dia bilang, tidak bisa Lani. Kamu sudah terikat janji. Pokoknya mbah, gimana pun caranya. Saya mau berhenti dari perjanjian ini. Saya takut Majid bakalan tahu soal ini. Seumur hidup tidak akan bisa Lani. Karena anak laki-laki yang kamu lahirkan itu adalah anak dari makhluk yang memberi kamu semuanya selama ini. Satu nyawa untuk satu ikatan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan seperti ini, taruhannya adalah nyawa kamu sendiri. Anak laki-laki saya itu adalah anak makhluk itu? Enggak, dia itu anaknya Majid. Betul Lani. Kamu harus terima kenyataan kalau anak laki-laki kamu itu adalah anak dari makhluk itu. Kalau kamu masih tak percaya, kamu boleh lihat perkembangan anak kamu nanti. Dia tidak akan bisa bicara sepatah kata pun. Pokoknya saya tetap mau berhenti. Saya tidak akan datang ke sini lagi dan melanjutkan persyaratan yang Mbah kasih. Saya tidak percaya kalau taruhannya adalah nyawa saya. setelah itu Lani pergilah dari rumahnya si Mbah ini dan balik ke Bogor. Di Bogor, Lani berusaha buat ngejalanin hidupnya kayak biasa. Tapi di sisi lain dia juga kepikiran nih sama apa yang diomongin sama si Mbah Dukun waktu itu. Kalau
anak laki-lakinya dia itu nggak akan bisa bicara satu patah kata pun alias bisu. Dan bener aja, udah 3 tahun. Anak laki-lakinya dia yang dikasih nama Azam itu sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi Azam itu kayak speech delay gitu bro. Ngomongnya itu cuma kayak nggak pernah bisa ngomong satu kata yang solid. Nah di sini Lani mulai ketakutan. Takut kalau Majid tahu apa yang dia udah dilakuin selama ini. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Lani dapat kabar kalau Sela ini udah masuk rumah sakit jiwa. Keadaan dia udah makin buruk. Badannya kurus, matanya cekung, tatapannya kosong, ngomong udah ngelantur, nggak bisa diajak ngomong lagi tuh. Lani juga udah mulai sakit-sakitan dan badannya udah mulai menyusut tuh, udah mulai kurus juga. Anehnya, kalau diperiksa sama dokter, Lani ini nggak ada penyakit yang aneh-aneh dan makin hari badannya itu makin kurus kayak digerogotin sama sesuatu. Dikasih makan, ya elah masuk juga paling cuma dikit banget tuh. Susah banget buat dimasukin tuh makanan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, di bulan November tanggal 7 malam Selasa, Lani sekarat nih bro, sakaratul maut. Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, matanya cuma bisa melotot. Karena ngedengar kondisinya Lani yang udah nggak normal kayak begitu, orang tuanya Lani membawa seorang ustadz nih. Sampai di rumahnya Lani, si Majid udah histeris tuh bro. Ini ustadz ini kenapa istri saya? Ini apa yang masih ngeganjal kok dia nggak bisa pergi dengan tenang gitu loh. Nah ustadz itu nggak ngejawab apa-apa. Dia langsung mulai proses penyembuhan lah bisa dibilang. Dia baca-baca amalan segala macem. Nah, pas dibacain kayak gitu, si Lani badannya mulai kejang-kejang tuh bro. Tapi nggak ngomong apa-apa dia, cuma kayak kejang-kejang aja. Terus tuh si ustadz baca-baca doa, sama semuanya diajak buat baca doa juga. Selama kurang lebih 20 menitan, akhirnya Lani meninggal juga. Dan Lani meninggal itu dalam keadaan mata melotot gini, badan udah kurus kering. Di sini barulah si ustadz cerita kalau Lani ini udah melakukan sesuatu yang dilarang di masa lalu. Dan akibat dari melakukan sesuatu itu, meninggalnya kayak gini. Wah, langsung nangis tuh semuanya kan. Orang tuanya, kakaknya si Majid, nangis semua tuh. Tapi di situ si Majid cuma diem. Dia nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Dia cuma bisa ngeliatin jasad bininya. Anak-anaknya juga nangis tuh. Semuanya nangis kecuali si Azam bro. Azam itu cuma diem. Nggak nangis, nggak apa. Dia celingak-celinggu tuh ke sekeliling kayak orang bingung. Mungkin karena masih terlalu kecil jadi dia nggak ngerti nih apa yang udah terjadi. Besok paginya jasadnya Lani dimandiin, disolatin, dan akhirnya dikebumikan. Di situ Majid udah ngerasa bersalah banget lah pokoknya. Lani meninggal, Sela masuk rumah sakit jiwa. Ya nggak tahu nih apakah Sela nanti bakal bisa sembuh atau malah nanti berakhir kayak Lani juga. Setelah hari itu, Majid sendirian yang ngurusin 4 anaknya itu termasuk si Azam. Dia udah nggak mau nikah lagi dan dia belum tahu siapa Azam sebenarnya. Oke, itulah teman-teman tadi ceritanya. Terima kasih yang udah ngirimin cerita ini, karena cerita ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Ya, pokoknya kalau nggak bisa punya 2 istri, 1 aja. Mungkin kalian ada punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, see you on the next house horror.